والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Yang saya muliakan para sesepuh, para orang tua, hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menguraikan doa dari Maulid Ad-Dibai. Ini doanya luar biasa, lengkap, kamil wa syamil. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, doa tartibnya seperti ini. Ittiba bil Quran, tabarrukan bil Quran, mengikuti Al-Quran. Al-Quran diawali dengan basmalah, kemudian dilanjutkan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rasul mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bilhamdillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang tidak diawali dengan Alhamdulillah, maka dia terputus keberkahannya. Kemudian dilanjutkan dengan salawat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa dilanjutkan dengan salawat? Ya, doa tanpa salawat terkatung-katung antara langit dan bumi. Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyatakan, atau riwayat yang dinisbatkan ke beliau atau marfu' kepada Nabi, inna du'a mawqufun bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusalliya ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa itu terhenti di antara langit dan bumi hingga kau bersalawat kepada Nabi Muhammad. Makanya doa itu harus diiringi dengan salawat fil bidayah wa nihayah arjal qabul. Di bagian awal pakai salawat juga, setelah basmalah dan alhamdulillah. Dan jangan lupa bagian akhir juga ditutup dengan salawat. Ya, seperti Nabi paling awal jadi Nabi, paling akhir diutus sallallahu alaihi wasallam. Kuntu nabiyyan fil khilqah, kuntu nabiyyan, kuntu awalan nabi fil khilqah wa akhirahu fil bi'tsah. Saya nabi pertama yang dilantik oleh Allah menjadi nabi, tapi saya adalah nabi yang paling akhir diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada tambahan di situ, gak cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi memberikan nama salawat model seperti itu, hanya salawat kepada Nabi Muhammad tanpa disertakan dengan keluarganya, disebutkan dan dinamakan oleh Nabi as-salatul batra, salawat yang terputus, salawat yang tidak sempurna. Ya, Nabi katakan la tusalli aliyya as-salah al-batra. Jangan kalian salawat kepadaku dengan salawat batra, salawat yang terputus. Faqalu ya Rasulullah ma as-salatul batra. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu salawat yang terputus? Qala Nabi taqulu Allahumma sholli ala Muhammad. Kalian hanya membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Bal qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Itulah salawat yang sempurna, kata Rasulullah SAW. Jadi dalam nas salawat itu kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi. Itu mansus fil hadis. Ada tambahan sahabat ditambahkan oleh para ulama agar menegaskan ulama-ulama yang membaca salawat ini adalah ulama ahli sunnah wal jamaah yang mencintai keluarga Nabi dan juga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ditambah wa sahbihi. Kalau di hadis gak ada tambahan wa sahbihi.
Yang ada Nabi Muhammad dan keluarganya. Tapi ulama menambahkan untuk menegaskan bahwa kami juga selain mencintai Nabi Muhammad dan keluarganya, kami juga mencintai sahabatnya. Ini dibuat oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan tambahan ini berlaku sejak zaman muhaddithun, zaman para ahli hadis, fil qarnil tsani wa fil qarnil tsalits, bal fil qarnil awal. Sudah ditambahkan sejak abad ke-1, abad ke-2, abad ke-3. Imam Bukhari tahun 194, Imam Muslim lahir 204 Hijriah, Imam Tabrani 260 lahir, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, dan ulama-ulama hadis Abu Daud At-Toyalisi, Ad-Darimi, dan masih banyak An-Nasai, Abu Ya'la, ulama-ulama hadis yang sangat terkenal itu. Kebanyakan dari mereka itu menambahkan salawat yang mereka buat ketika menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu tambahan dari ulama hadis. Ditambahkan wa sahbihi di isbat, ditekankan bahwa kami adalah ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu ulama-ulama yang ada di Hadramaut, kalau kita mendengar kutipan hadis Nabi, itu pasti mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ditambah seperti itu, ya. Kalau kita maulid, kita kadang-kadang diringkas tuh. Maulid di bait tadi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kalau guru-guru kami tambah pakai wa alaihi. Ya, saya dikritik juga beberapa ceramah lupa. Gak ada niat mau memutuskan, tapi mungkin karena sudah ceramah sallallahu alaihi wasallam, lupanya wa alaihi itu. Ya, padahal tanpa wa alaihi namanya sholawat al-baqarah, sholawat yang cacat dan terputus, yang menamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastaujibu syafa'ata. Ya Allah, semoga dijadikan kami dan kalian semua yang hadir berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ya, karena harapan kita untuk bisa selamat di yaumil qiyamah dan bisa masuk ke dalam surga, harapan terbesar kita adalah syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ini, amalan yang bisa mendatangkan syafaat Nabi itu banyak. Ada yang sederhana, kalau ada muadzin azan, kita ikuti. Kita ikuti bacaan azannya. Kemudian sampai di hayal shalah itu la haula wala quwata illa billah. Kemudian ditambah lagi hayal shalah. Akhirnya ditutup dengan doa. Ya, doa yang biasa dibaca juga. Apa kata Nabi? Wajabat lahu syafaati. Orang yang mengamalkan amalan ini wajib baginya syafaat. Maka jangan diajak ngobrol. Saya kadang-kadang serba salah. Orang lagi azan pengen jawab, datang ngobrol. Gitu. Padahal ini amalan, kalau kita amalkan, Nabi katakan wajib dia dapatkan syafaat. Sederhana sekali. Jadi pintu surga itu terbuka lebar bagi umat Nabi Muhammad. Beruntung kita. Ada ni'matul kubra, nikmat terbesar. Begitu juga mengagungkan dan merayakan Maulid Nabi SAW. Itu juga adalah satu amalan yang bisa mendapatkan, yang bisa mendatangkan syafaatnya Nabi kepada kita. Ini hadis menurut Abu Ishaq, guru dari Imam Bukhari, sahih dan derajatnya mutawatir. Balaga mablaga al-mutawatir. Muhakkik fi hadza zaman, ada seorang muhakkik hadis terkenal di Maghrib, di Maroko, hidup di zaman kita, udah wafat tapi hidup gak jauh dengan zaman kita. Namanya As-Sayyid Abdul Hayy Al-Kattani Al-Idrisi Al-Hasan. Beliau meneliti dari sanadnya, dari matanya. Sanad hadis ini, rawinya itu semuanya thiqah. Thiqah itu terpercaya periwayatannya, adil wa dhabit, adil dan dhabit, kuat hafalannya, soleh orangnya,
Siapa mereka rawi hadis ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, yang nanti Nabi katakan, atau Nabi pernah menyatakan, di hari kiamat Allah perintahkan malaikat memberikan pengumuman khusus, bangkitlah pemimpin ahli ibadah. Kata Nabi, yang bangkit itu cucu saya, Ali Zainal Abidin, salah satu rawi hadis ini. Para ahlu tarajum wal manaqib ketika menjelaskan biografi beliau, mereka menyatakan amalan beliau salah satunya yang paling hebat adalah setiap hari, setiap malam, satu hari full dihitung sholatnya 1000 rakaat setiap hari. Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau yang meriwayatkan hadis ini. Beliau dapat dari siapa? Dari ayahandanya. Beliau berikan kepada anaknya siapa? Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir berikan kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Al-Imam Ali Zainal Abidin dapatnya dari ayahnya Al-Imam Husain Asy-Syahid di Karbala, Sibtu Rasulillah, cucunya Rasul. Al-Imam Husain mendapatkan dari ayahandanya, ya, pemuda yang sangat soleh, yang sangat taat kepada Allah, yang sangat cinta kepada Rasulnya, yaitu Babul Ilm Al-Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu wa alaihim salam karramallahu wajhahu. Beliau dapat dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi mengatakan, ij'alu yauma miladi 'idakum wa sallu wa sallimu alayya fi tanalu syafaati yaumal qiyamah. Jadikanlah hari lahirku bagaikan hari raya bagi kalian. Nabi perintahkan kita mengagungkan hari lahirnya. Isilah hari tersebut dengan salawat dan salam kepadaku. Niscaya kalian akan dapati syafaatku di yaumil qiyamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi amalan ziarah, yang berangkat haji dan umroh, ketika ziarah ke makamnya Rasul dengan penuh ta'zim, penghormatan, kecintaan kepada beliau, wusul, ya, dia menyampaikan wusulul qalb ilaih, menyampaikan hatinya kepada Nabi. Kata Nabi, man zara qabri wajabat lahu syafaati, yang ziarah ke kuburanku baginya wajib mendapatkan syafaatku, kata Rasul. Dengan syarat tadi, dengan kecintaan, dengan ta'zim, dengan menyambungkan hati kepada Rasul, dengan menghadirkan bahwa Nabi itu ada di hadapan kita dan melihat kedatangan kita, ya. Wassalawat ruh Allah kembalikan di dalam jasadnya Rasul. Ma min muslim yusallimu alayya illa raddallahu ruhi alayya hatta arudda alaihi salam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan-amalan yang mendatangkan syafaat. Hadis ini termaktub di dalam kitab Lubabul Hadis, ya, yang ditulis oleh Imam Jalal As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Itu hadis ziarah ke makam Rasul. Kemudian lanjutannya apa? Yarju rahmatahu wa ra'fatah. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastaujibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Dan berharap semoga mendapat kasih sayangnya Allah, belas kasihnya Allah. Itu doa indah sekali. Rahmat Allah yang terbesar, kasih sayang Allah yang terbesar yang Allah hadiahkan kepada kita adalah Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala menciptakan rahmat itu 100 rahmat. Innallaha khalaqa rahmah yauma khalaqaha mi'a rahmah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan kasih sayang di hari penciptaannya itu 100 rahmat. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari yang lahir 194, wafat 256 Hijriah di dalam sahih. Dan Allah tahan 99. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'a
wa fi riwayah rahmah. Dan ditahan 99, disimpan. Disimpannya di mana? Nanti dikasih di yaumil qiyamah. Wa fi riwayah fa arsala, wa fi riwayah fa anzala. Fa anzala fil ard juz'an wahida. Wa fi riwayah fa arsala. Wa fi riwayah fa anzal. Dalam satu riwayat kami atau dia Allah turunkan, satu riwayat dia Allah mengutuskan satu rahmat di bumi. Satu rahmat ini yang kita lihat hewan yang betina, walaupun dia hewan buas, tapi sama anaknya dia sayang. Anaknya singa, anaknya harimau, dia sayang. Itu dapat satu bagian yang dibagi-bagi kepada seluruh makhluk. Jadinya berkasih sayang seperti itu. Yang 99 disimpan oleh Allah di yaumil qiyamah. Untuk siapa? Untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita masuk surga ini hakikatnya karena kasih sayang Allah. Ya, Allah punya kasih sayang termaktub di arsy. Inna rahmati sabagat ghadabi. Di dalam hadis Riyadhus Shalihin yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah wafat 676 Hijriah. Rahmatku mengalahkan kemurkaanku, kata Allah Ta'ala, tertulis di arsy. Nabi pernah mengatakan lan yadkhula ahadan amaluhu al-jannata. Tidak ada seorang pun dari kalian yang masuk surga karena amal, kata Nabi. Dijawab oleh sahabat, wa anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah. Nabi dengan bahasa rendah hati, la wala ana, ya aku juga. Illa an yatagammadi Allah bifadlin wa rahmah. Tapi Allah curahkan kepadaku karunia-Nya dan rahmat-Nya. Dengan sebab rahmat itulah aku masuk ke dalam surga. Ini bahasa tawadhu. Itu rahmat yang terbesar Nabi Muhammad. Wa rahmat terbesar artinya apa? Allah masukkan kepada kita ke dalam surga karena berkat rahmatnya Allah, dan rahmatnya Allah adalah Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ibnu Hajar Al-Haythami menulis kitab An-Ni'matul Kubra 'ala al-'alam fi maulidi sayyidi waladi Adam. Nikmat terbesar bagi alam semesta dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rahmat. Tapi kasih sayang Allah gak datang cuma-cuma secara gratis. Kita diam, gak amal, gak taat, maksiat, tidak hadir majlis, tidak berhubungan atau menjalin silaturahmi dengan para aulia, para ulama, para solihin, tidak pernah membaca maulid Rasul, biografi Nabi Muhammad, tidak pernah bersalawat. Kayak seperti ini keadaan, gimana Allah bisa sayang? Kasih sayang Allah itu ada cara-caranya untuk bisa menarik kasih sayangnya Allah. Apa itu? Amal soleh. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Fil Quran surat Al-Anfal, kalau tidak salah ayat 56. Sesungguhnya rahmatnya Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi masuk surga karena sebab rahmatnya Allah. Cara mendapatkan rahmatnya Allah berbuat baik. Tidak perlu tunggu sampai sempurna. Sudah ada niat dan usaha, jatuh dalam dosa, taubat lagi. Begitu. Karena memang kita bukan malaikat, kita manusia. Bahkan dalam hadis dikatakan kalau ada sekelompok manusia yang bukan nabi, bukan malaikat, ya, bukan anbiya, bukan rasul. Kalau malaikat memang tidak punya dosa. Kemudian kelompok kaum ini tidak pernah melakukan dosa. Kata Allah, saya akan memusnahkan mereka untuk mendatangkan satu kaum yang taat tapi dalam satu saat berbuat dosa dan dia bertobat kepada Allah. Maknanya apa? Ya manusia gak mungkin suci seumur hidupnya, ada dosa. Dan kita harus bersyukur kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia yang kita sadar diri pasti ada dosa, ada kekurangan, hingga sifat sombong itu luntur dalam hati kita. Sifat suci, merasa suci diri sendiri luntur, wujud luntur. Kenapa? Sudah berusaha taat, kepleset juga.
tawadhu. Nah ini makna doanya. Makna doanya begitu luar biasa. Semoga kita dapat rahmatnya Allah dan juga belas kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhajihil qawim. Bab tawasul. Ya Allah, dengan kemuliaan nabi kita. Ini tawasul namanya. Tawasul kita meminta kepada Allah membawa derajat dan pangkat makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Nah, itu baginda Nabi Muhammad SAW. Itu tidak masalah. Kita berobat saja tawasul ke dokter. Padahal Allah nyatakan Allahu yashfi fil Quran. Yang memberikan penawar itu Allah, bukan dokter. Gak ada dalam ayat Al-Quran disebutkan dokter yang mengobati. Yang ada Allahu yashfi, Allah yang memberikan kesembuhan, bukan dokter. Tapi kok kita ke dokter, tawasul kepada dokter. Ada hukum kausalitas, sabab musabab. Allah jadikan ada sabab, lewat situ aku obat. Nabi Musa sakit gigi, berobat, Allah suruh ambil daun khusus di belakang bukit, makan, hilang sakit giginya. Kenapa tidak langsung? Seorang Nabi minta kepada Allah langsung Allah sembuh. Ya Allah ajarkan ambil sebab. Itu namanya tawasul dalam bahasa muhaddithun, ya. Dan ini luar biasa. Bab tawasul ini panjang lebar dibahas oleh para ulama, diantaranya As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gumari menulis kitab khusus membahas tentang dalil-dalil tawasul secara lengkap, berjudul Ithaful Azkiya bi Jawazi Tawassul bil Anbiya wal Awliya. Kemudian lanjutannya, ya, setelah minta kepada Rasul dengan tawasul kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para aulia, ij'alna min khiyari ummati. Ya Allah, jadikanlah kami sebaik-baiknya umat. Walhamdulillah, Allah sudah berikan itu ke kita. Kita hanya sebaik-baiknya umat. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sudah dapat bonus besar kita, alhamdulillah, menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tahu para anbiya berharap jadi umat Rasul. Harapan mereka sejak di alam arwah. Allah ambil sumpah ke mereka. Sumpah. Ada kami baca kitab tadi Al-Anwar Al-Muhammadiyah Minal Mawahib Al-Laduniyah, karya Syekh Yusuf An-Nabhani. Ini ringkasan dari kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah. Ini saya sarankan kita baca buku itu, bagus. Itu kita akan mengenal Rasul walaupun memang tidak secara utuh, karena tidak mungkin kita mengenal Nabi secara utuh. Tapi kitab itu sudah cukup mengakomodasi kita untuk bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Itu nur Nabi Muhammad sudah diciptakan terlebih dahulu. Said Ja'far Barjanzi dalam maulidnya menyatakan bagaimana? Usolli wa usallim ala nuril mawsuf bitakaddumi wal awwaliyah. Aku bersalawat dan mengucapkan salam kepada cahaya Nabi Muhammad yang disifati dengan cahaya yang paling terkemuka dan paling awal dari segala sesuatu. Apa maknanya? Ini kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah dinamakan cahaya Nabi Muhammad. Di situ bukan Nur An-Nur Muhammadi, tapi Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Beda. Kalau An-Nur Al-Muhammadi satu cahaya. Tapi beliau bentuk dengan lafaz jamak Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Karena semua yang bercahaya sumbernya dari cahaya Nabi Muhammad. Cahaya yang konkret maupun cahaya kiasan. Cahaya konkret penciptaan beliau dari unsur cahaya. Itu diyakini oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Cahayanya dijelaskan di dalam Maulid Ad-Dibai, inna Quraisan kanat nura baina yadayillah qabla an yakhluqa Adam bi alfai am yusabbihullaha dzalika nur wa tusabbihul malaikatu bitasbihih. Ada seorang Quraisy, kata Abdullah bin Abbas, seorang Quraisy Allah ciptakan sudah berwujud cahaya, berada di hadapan Allah.
2000 tahun sebelum Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Wa fi riwayat 14.000 tahun. Apa cahaya itu? Aktivitasnya apa pada waktu itu? Belum ada segala sesuatunya. Kosong, gak ada makhluk. Namanya alam ajali. Alam ajali itu alam di mana Allah belum menciptakan apapun. Yang pertama kali Allah ciptakan apa? Nabi Muhammad. Berupa apa? An-Nur al-Muhammadi. An-Nur al-Muhammadi. Cahaya tersebut menurut seorang mursyid sufi wa wali soleh, guru daripada mufassir dunia yang sangat terkenal, Syekh Mutawalli Sya'rawi, bernama As-Sayyid Muhammad Balqaid Al-Idrisi Al-Hasan. Beliau mengatakan pada waktu itu cahaya Nabi Muhammad bukan hanya tasbih, tapi cahaya Nabi Muhammad sedang sujud di hadapan Allah. Dan di dalam sujud itu dia membaca tasbih kepada Allah, yang sampai saat ini ketika kita sujud kita membacanya, itu adalah tasbih dari nur Nabi Muhammad. Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi. Itu zikir dari nur Nabi Muhammad. Jadi orang yang pertama sujud kepada Allah nur Nabi Muhammad. Sujud sambil membaca zikir tasbih tersebut, dan malaikat setelah itu diciptakan mengikuti tasbihnya Nabi Muhammad. Berarti malaikat juga baca tasbih bersama. Karena ini Nabi sujud dalam wujud cahaya di hadapan Allah Ta'ala, Allah balas dengan salawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makanya lafaz perintah salawat itu Allah awali dengan apa? Dengan tahqiq. Sesungguhnya Allah biasanya diawali kalau perintah panggilan, nida kepada orang beriman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, aqimus salata. Setelah panggilan wahai orang beriman ada perintah, ada perintah, ada perintah. Tapi kalau salawat unik, panggilannya akhir. Tapi yang awal apa? Allah yang menegaskan sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Setelah itu dipanggil wahai orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad. Seakan-akan Allah mengatakan wahai orang beriman, wahai makhluk, saya yang menciptakan segala sesuatu termasuk nur Nabi Muhammad, saya yang pertama kali memberikan salawat dan salam kepadanya. Maka kalian ikutilah salawatku. Itu sejak kapan? Sejak Nabi sujud di alam tersebut. An-Nur Muhammad. Makanya lafadznya di situ memanggil dengan apa? Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bukan 'ala rasul. Kalau 'ala rasul nanti Nabi usia 40 tahun hidup di dunia baru Allah mulai salawat. Atau 'ala abdi, berarti Nabi sudah hidup di dunia baru Allah mulai salawat. Karena abdi itu kumpulan ruh dan jasad, baru disebut dengan hamba. Atau ala Muhammad, kalau Allah sebut ala Muhammad ketika Nabi lahir mulai salawatnya. Tapi Allah sebut ala Nabi. Kapan ala Nabi? Nabi katakan kuntu nabiyya wa Adam baina ruh wal jasad. Saya sudah jadi Nabi ketika Adam belum tercipta, ruh dan jasadnya belum menyatu. Berarti sejak kapan Allah bersalawat? Sejak segala sesuatu belum ada. Dan Nabi berupa cahaya. Nabi bertasbih kepada Allah, Allah menjawabnya dengan salawat dan salam kepada kekasihnya Muhammad SAW. Jadi ini keagungan yang luar biasa, keagungan Rasul Muhammad SAW. Maka kitab ini dinamakan kitab cahaya oleh para ulama, Kitabul Anwar. Jadi saya harap ini dibeli, dibaca kitab tersebut. Saya baca udah tahun 2008 kitab itu, waktu masih di Jakarta. Luar biasa, menambah kecintaan, pengagungan dia. Ini dia menghimpun 3 ilmu, instrumen mengenal Nabi. Ilmu sirah nabawiyah, ilmu khosais, dan asy-syama'il. Digabung jadi satu kitab. Sama seperti kitab Bughyatul Mahafil, ya, Bahjatul Mahafil wa Bughyatul Amathil fi talkhisi
As-Siyar wal Mu'jizati wasyama'il, karya Al-Amiri. Itu menggabungkan 3, ilmu sirah, ilmu dalail, mu'jizat, dan ilmu syama'il. Dinamakan kitab Anwar, kitab cahaya, karena bagian awal yang dibahas cahaya Nabi Muhammad oleh Syekh Yusuf Nabhani, maka dinamakan kitab Al-Anwaru Al-Muhammadiyah. Oh, ini masih panjang ini. Doanya masih berapa lembar nih? 1 lembar saja deh, nggak cukup waktu. Kemudian bihurmati Nabil Karim wa azwajihi wa alihi wa sahbihi ij'alna min khairi ummati wasturna bidal hurmati wahsyurna godan fi zumratih. Ya Allah, tutup kami dengan penutup kemuliaan. Kita ini, kata Ibnu Qayyim, kita mulia karena sebab penutupnya Allah, bukan karena diri kita. Kalau diri kita dibuka, aib kita banyak. Akan kita sama kita saling jijik, nggak ada saling memuliakan satu dengan lainnya. Tapi karena barokah penutup aib yang Allah tutup, maka terlihat indah di hadapan makhluk. Maka keindahan itu adalah dari satarnya Allah, penutup Allah, bukan dari diri kita. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi kalau mau ziarah ke para ulama, para aulia, itu sebelum ziarah beliau doa, Allahumma asturni bisitrikal jamil. Ya Allah, tutup aku dengan penutupmu yang indah. Ya, dikatakan kalau ada para wali-wali yang kasyaf itu, kalau kita baca doa itu nggak bisa tembus kepada kita, karena Allah sudah tutup dengan satir keindahannya. Aib kita gak nampak di hadapan mereka. Masya Allah. Allahumma asturni bisitrikal jamil. Ya Allah, tutuplah aku dengan penutupmu yang indah. Kemudian himpunlah kami besok hari di dalam kelompok Nabi Muhammad. Jangan sampai masuk kelompoknya Fir'aun, naudzubillah min dzalik. Kelompoknya Haman, kelompoknya Namrud, kelompoknya Iblis, kelompoknya Dajjal. Kelompok yang selamat, kalau kita bahasakan zaman sekarang, kelas VIP. VIP. Yaumul Qiyamah. Itu barisan di kelompok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi zumratih. Wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusrati. Gunakan lidah kita memuji Nabi Muhammad. Makin memuji Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad makin mulia. Nabi Muhammad kemuliaannya sudah di puncak, gak bisa lagi mentok. Tapi kita ketika memuji Nabi Muhammad, kita yang dapatkan kemuliaan. Makanya ulama mengatakan, ya, mengatakan dalam syairnya itu, madahtu Muhammadan bi qasidati, madahtu Muhammadan bi qasidati, falaqat qasidati, saya memuji Nabi Muhammad dengan qasidahku. Tapi yang hakikatnya bukan begitu, bahwa qasidahku ini menjadi terpuji karena sebab memuji Nabi Muhammad. Terbalik, bukan syair-syair itu dengan sebab syair Nabi bertambah mulia, sebab syair yang ditulis oleh para punjangga. Tapi terbalik, sebab syair-syair itu memuji Nabi Muhammad, syair-syair itu menjadi mulia. Itu kata para ulama begitu. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Cukup Allah sudah memuji Nabi, itu pujian yang paling tertinggi. Ya ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidul qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Semua ayat-ayat pujian, akhlak, keindahan Al-Quran itu semua adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah sudah buat syair pujian di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka itu sudah menjadi pujian tertinggi. Tapi kita memuji Nabi agar kita mulia. Memuji Nabi kita bertambah mulia di hadapan Allah Ta'ala, bertambah dekat dengan Nabi Muhammad. Ada satu sahabat namanya Hassan bin Thabit, Nabi mengatakan, ya Hassan uhjuhum wa inna ruhal kudus ma'ak. Wahai Hassan, serang orang-orang musyrik yang menyerang Nabi dengan puisi, dengan syair. Kau serang mereka dengan syair. Bela aku lewat syair-syairmu, kata Nabi Muhammad, dan malaikat Jibril akan bersamamu, kata Rasul.
Syekh Yusuf Nabhani menulis kitab kumpulan pujian kepada Nabi berjudul Al-Majmu'atu An-Nabhaniyah fil Madaih An-Nabawiyah, 4 jilid, isinya syair pujian kepada Nabi Muhammad. Ada juga muridnya Imam Busiri, namanya Imam Ibnu Sayyidin Nas, menulis kitab namanya Minahul Madah atau Syu'ara'us Sahabah Mimman Madaha Ar-Rasul, mengumpulkan pujian-pujian sahabat lewat puisi kepada Nabi Muhammad. Jadi satu kitab. Jadi sahabat memuji Rasul lewat syair. Wasta'mil al-sinatana fi madhihi wa nusratihi. Wa ahyina mutamassikina bi sunnati wa ta'ati. Wa ahyina, hidupkanlah kami, mutamassikina, berpegang teguh, bi sunnatihi, dengan sunnahnya Nabi Muhammad, wa ta'ati, dan taat kepadanya. Orang yang hidupkan sunnah Nabi paling minimal, itu Allah katakan dalam Al-Quran dengan bahasa sederhana, dapat cintanya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dapat cinta dan dapat pengampunan dosa. Allah cinta dan Allah ampuni. Dengan sebab apa? Ikut saja Nabi, sunnah. Wa fil hadis dikatakan, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu mi'atu syahid. Siapa yang hidupkan sunnahku di saat rusak keadaan ini, maka baginya dia mendapatkan 100 pahala syahid, orang yang wafat di dalam peperangan menegakkan kalimat Allah Ta'ala. Di dalam naskah-naskah yang ditulis oleh para muhadditsun, man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'i fil jannati. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dia menghidupkan aku. Nabi tidak katakan seakan-akan dia menghidupkan aku. Ini riwayat hadisnya tidak ada ya, hanya naskah para ulama. Kalau riwayat hadisnya di Sunan Tirmidzi pakai kata apa? Ahabbani. Ya, kalau riwayat hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintai aku. Siapa yang mencintai aku, dia bersamaku dalam surga. Tapi ulama tambahkan, siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah menghidupkan aku. Mereka dapat dengan riwayat yang berbeda. Dan siapa yang telah menghidupkan aku, maka dia bersamaku di dalam surga. Wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'ati. Dan para sufi itu orang yang sangat kuat memegang sunnah Nabi Muhammad. Kalau baca biografinya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhariha, bagaimana tanggapannya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Ad-Durar Al-Kaminah, menyatakan kana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mutamassika bigawani syariah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ulama yang berpegang teguh dengan syariat, undang-undang hukum Nabi Muhammad. Bigawani syariah. Imam Junaid mengatakan, Sayyidu Ta'ifah tariquna muqayyadun bil kitabi wa sunnah. Wa kullu turukin masdudah illa ala man iktafa athara Rasulillah SAW. Jalan kami terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Setiap jalan yang tidak mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW tertutup, kecuali mengikuti jejak langkah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini mutamassikin di Sunnah. Kemudian lanjutannya adalah, nah, wa amitna ala hubbihi wa jama'ati. Matikan kami, wafatkan kami, tutup usia kami ya Allah di atas kecintaan kepada Nabi Muhammad dan berada di kelompoknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini amalan sederhana tapi puncak dari semua amal. Puncak dari semua amal adalah cinta kepada Rasul. Allah gambarkan seekor anjing yang dianggap
bukan dianggap, dijadikan hukum di dalam syariat kita sebagai hewan yang mulia ya, bukan hewan yang hina, hewan yang mulia. Dilarang dibunuh kecuali anjing rabies. Namun dalam mazhab Syafi'i dinyatakan dia adalah najis yang berat. Tapi Allah gambarkan sebab amalan cintanya kepada orang soleh, Ashabul Kahfi. Dikatakan oleh ulama, dia masuk ke dalam surga karena sebab mencintai orang soleh. Oke, kalau mencintai Nabi Muhammad, itu Ashabul Kahfi. Bagaimana kalau yang kita cinta Rasul Muhammad? Bagaimana yang kalau kita cinta adalah Ahlul Bait Nabi Muhammad? Faza qalbun bihubbi ashabil kahfi fa kaifa ashqa bihubbi ali Muhammadin. Seekor anjing bisa sukses masuk ke dalam surga karena cinta kepada Ashabul Kahfi. Maka bagaimana mungkin saya celaka ketika mencintai keluarga Nabi? Kata Imam Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf. Maka di hadis disingkat saja itu, al-mar'u ma'aman, seseorang dikumpulkan dengan orang yang ia cinta. Wa fi riwayat yuhsyar al-mar'u ma'aman ahab, dikumpulkan seseorang dengan orang yang ia cinta. Innaka ma'aman ahbabta, kata Nabi, kamu bersama dengan orang yang kamu cinta. Modal cinta. Dia menembus berapa ribu hijab kalau sudah mahabbahnya ke Rasul. Ya, kalau mahabbah yang puncaknya itu kepada Nabi, itu harus sama seperti Laila Majnun. Qais bin Malih ketika mencintai Laila Majnun, itu cinta yang benar kayak begitu. Kalau belum begitu masih belajar mencintai. Bagaimana ilustrasi cinta yang hakiki yang harus kita salurkan cinta itu kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad seperti itu? Contohnya adalah Qais bin Malih. Dia jadi dianggap seperti orang gila. Ayahnya pusing, ini anak saya sudah jadi orang gila Majnun. Dibawa ibadah haji, berharap berdoa di multazam mustajab, semoga ini anak saya dia doa, ya Allah, kamu nanti di depan multazam doa minta kepada Allah, hilangkan penyakitmu ini, cintamu berlebihan kepada seorang wanita yang bernama Laila itu. Doa di hadapan Allah di tempat mustajab. Diajak oleh ayahnya, ternyata di depan multazam ketika sudah tawaf, selesai tawaf, ayahnya suruh kamu doa. Dia berdoa, ya Allah, jika cinta ini adalah penyakit, maka tambahkan penyakit ini. Jika cinta ini penyakit, maka tambahkanlah penyakit ini, ya Allah. Itu cintanya. Jadi kalau cinta kepada Nabi sudah level seperti ini, itu dia sudah menembus ratusan ribu hijab. Amalan yang diajarkan macam-macam, doa ini, ijazah ini, sampai jadi kolektor ijazah. Di lemari penuh dengan kolektor ijazah, amalannya gak pernah. Sekalipun dia mengamalkan satu lemari yang isinya ijazah-ijazah amalan untuk bisa mimpi Nabi, tapi dalam hati gak sampai level mahabbah. Ya, tidak harus kayak Qais bin Malih, mahabbahnya gak ada, itu nggak ada manfaat. Membaca hampir ratusan ribu kan. Nah, orang yang punya mahabbah kadang-kadang tanpa amalan bisa berjumpa Rasul Muhammad. Jadi beragama bukan hanya aksesoris. Beragama itu dari hati. Ya, ulama-ulama sufi menulis kitab judulnya hati semua. Qutul Qulub, Abu Thalib Al-Makki. Ada juga Mukhasyafatul Qulub. Al-Qulub artinya hati. Imam Ghazali ada kitab Dawaul Qulub, Sirajul Qulub, Syifaul Qulub. Qulub semua. Kenapa? Ya agama itu. Kalau sudah amalan hati melampaui itu, tapi amalan fisik ikut taat kepada Nabi. Bukan berarti amalan hati fisik enggak. Sholat amalan fisik, ibadah haji amalan fisik, itu juga dilaksanakan. Tapi substansinya itu ada di dalam hati, mahabbah. Man la yarham la yurham. Kemudian terakhir, Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha. Allahumma adkhilna ma'ahu
al-jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad, karena beliau orang pertama yang memasuki surganya Allah Ta'ala. Dikatakan kalau masuk surga, di dalam surga gak ada Nabi Muhammad, maka kenikmatannya hilang, kata para al-muhibbun, para pencinta Nabi Muhammad. Kenikmatan surga yang termasuk paling tinggi nikmatnya selain melihat Allah. Melihat Allah itu level tertinggi. Ya, disebutkan dalam bahasa Al-Quran waziyadah, bonus dariku melihat aku fil jannah. Tapi yang level tinggi juga adalah bertemu dengan Nabi, bersama Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Makna kedua, ya Allah, masukkan kami ke dalam surga, sesungguhnya beliau orang pertama yang masuk surga. Artinya kalau Nabi Muhammad belum masuk surga, gak ada yang masuk surga. Wa fil hadis, Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir meriwayatkan satu hadis, ana awwalu man yadkhulul jannata thumma Fatimah wa Ali wal Hasan wal Husain wa zurriyatahum wa man ahabbahum. Saya orang pertama yang masuk surga, kata Rasul. Kemudian putri saya, Sayyidah Fatimah. Ya, al-mansus fi Sahih Al-Bukhari, Fatimatu sayyidatun nisa'i ahli jannah. Fatimah pemimpin wanita ahli surga. Kemudian Imam Ali. Kemudian disusul oleh Imam Hasan wal Husain dan turunan mereka dan pencinta mereka. Ini VIP. Masuk pertama ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hurrimatil jannatu 'alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha wa ummati. Diharamkan surga dimasuki oleh seluruh para nabi hingga aku masuk ke dalam surga dulu dan umatku, kata Rasul. Ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang lahir 384 Hijriah dalam kitab Syu'abil Iman. Dan terakhir, wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha. Dan ya Allah, masukkanlah kami bersamanya ke dalam istana-istananya Nabi Muhammad. Jadi orang yang paling kaya di surga Nabi Muhammad. Istana yang paling terbesar adalah istana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa masuk bersama beliau ke dalam istananya. Amin. Semoga kita bisa berkumpul dengan beliau di surganya Allah Ta'ala. Amin. Bisa menatap beliau, berkumpul bersama beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Dari kita yang masih hidup, mudah-mudahan dikasih rezeki bisa melihat beliau walaupun di dalam mimpi kita. Amin. Walaupun sekali. Amin ya Rabbal Alamin. Masuk ke dalam surga, ke dalam istananya Nabi Muhammad. Jadi di surga ada istana. Yang bangun masjid karena Allah, dibangun istana dalam surga. Man bana masjidan lillah, man bana masjidan lillah, banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah di dunia, Allah bangunkan satu istana di dalam surganya. Kemudian beliau tutup dengan doa, warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamuha, Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah wa la taj'alna minal ghafilina anka wa la anhu qad nasina, Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghusalta bima'i taubati zunuba wa satarta birida'il maghfirati uyuba. Itu ditutup dengan doa. Ini waktu kalau dijelaskan doanya ini panjang ya, tapi kita ambil sedikit barokah saja. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat, menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga ya Allah berikan rezeki kepada kami ziarah kepadanya setiap tahun, dan jangan jadikan kami orang yang lalai kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sedetik pun. Ya Allah, jangan kau jadikan di majlis ini seorang pun yang hadir terkecuali engkau mengampuni seluruh dosa-dosanya dengan siraman air taubat. Ya Allah, tutuplah mereka dengan ridha pengampunanmu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya bersama kami ada saudara-saudara kami tahun lalu mereka memiliki satu keinginan, namun qada menghalangi mereka untuk bisa sampai di tempat ini. Maka jangan haramkan mereka daripada pahala di waktu ini ya Allah dan karunia-Nya. Ya Allah, rahmatilah kami apabila kami menjadi penghuni kubur ya Allah. Berikanlah taufik kepada kami beramal soleh yang kebaikannya abadi ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, ayah-ayah kami semuanya
Ya Allah, jadikanlah kami mengingat karunia-Mu dan mengingat rasa nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadamu sehingga kami menjadi orang yang bersyukur. Ya Allah, jadikanlah kami mengingat hari perjumpaan dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, hidupkan kami dengan taat kepadamu, sibukkan kami dengan ketaatan kepadamu. Ya Allah, apabila Kau mewafatkan kami, maka wafatkan kami tanpa dalam keadaan diuji dan dihinakan ya Allah. Tutuplah kami dengan meninggal husnul khatimah seluruhnya ya Allah. Ya Allah, jagalah kami dari keburukan orang-orang zalim. Ya Allah, jadikanlah kami dan selamatkanlah kami dari fitnah dunia ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Rasul yang mulia ini kelak memberikan syafaat kepada kami dan rizkikanlah kepada kami dengan sebabnya di hari kiamat satu pangkat yang mulia ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami minuman dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali teguk tidak akan haus selama-lamanya. Ya Allah, kumpulkanlah kami di bawah panjinya, di bawah benderanya Nabi Muhammad di yaumil qiyamah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa orang tua kami, ibu kami, guru-guru kami, pengajar kami, dan seluruh orang yang berhak untuk mendapatkan pengampunan. Dan kepada orang yang membuat kebaikan ini ya Allah, di waktu ini ampunilah ya Allah dosa-dosa mereka. Seluruh orang-orang beriman, mukminin wa mukminat wa muslimin wal muslimat yang hidup dari mereka maupun yang meninggal ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Dermawan, menerima doa dan memenuhi hajat, pengampun seluruh dosa dan kesalahan. Engkau adalah Maha Penyayang ya Allah, dan salawat salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Subhanakallahumma tahiyatu fiha salam wa hinda walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.